Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dean Erliana Destiani dari Prodi Pendidikan Sosiologi 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai partisipasi politik kaum disabilitas untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Sosiologi Politik. Dalam pelaksanaan pesta demokrasi, salah satu faktor yang sangat penting yaitu adanya keterlibatan masyarakat umum, termasuk keterlibatan masyarakat disabilitas yang sayangnya masih sangat terbatas. Semua masyarakat sebagai warga negara yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilihan umum memiliki hak, kedudukan, serta peran yang sama. Demikian pula halnya dengan pemilih disabilitas yang memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Namun kenyataan di lapangan, banyak ditemukan para penyandang disabilitas ini tidak dipenuhi hak dan kewajibannya dalam hal keikutsertaan politik seperti pemilu. Padahal, pada pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas dinyatakan secara tegas bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas. Penegasan lainnya dapat dilihat dari ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang dinyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan menjalankan hak politiknya, yakni memilih dan dipilih dalam jabatan politik, menyalurkan aspirasi politik, baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik, dan atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk, menjadi anggota, dan atau pengurus organisasi masyarakat, dan atau partai politik, membentuk dan bergabung dengan organisasi penyandang disabilitas, dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati atau wali kota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan memperoleh pendidikan politik. Menurut data, partisipasi politik kaum disabilitas di beberapa daerah di Indonesia masih terbilang rendah. Hal tersebut bisa dilihat dari salah satu contohnya yaitu di Kota Solo yang hanya menunjukkan angka 38,25% pada Pilkada tahun 2015. Jika dihimpun dari salah satu surat kabar Solo, hanya 415 warga disabel yang menggunakan hak pilih dari total 1085 difabel yang tercatat di daftar pemilih tetap. Hal serupa terjadi di Kabupaten Ciamis, di mana ketika pemilu tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih disabilitas hanya mencapai angka 36,8% dan dikategorikan sangat rendah. Selanjutnya, terdapat dua faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi politik disabilitas rendah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemilih itu sendiri, yang dapat mempengaruhi keikutsertaannya dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak, terutama sekali dalam proses pemberian suara. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik pemilih yang berasal dari luar diri pemilih disabilitas itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik pemilih yang berasal dari luar diri pemilih disabilitas itu sendiri. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu serentak, perlu diadakan beberapa strategi, di antaranya melakukan sosialisasi khusus bagi pemilih disabilitas, meningkatkan pendidikan politik pemilih disabilitas, peningkatan layanan petugas KPPS khusus disabilitas, peningkatan sarana prasarana khusus pemilih disabilitas, dan dana alokasi khusus disabilitas. Dengan model penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak, diharapkan tingkat partisipasi politik pemilih disabilitas meningkat sesuai dengan harapan penyelenggaraan pemilu dalam konteks demokrasi Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.